Halo para pecinta film, selamat datang di Okidoki Cekidat. Apa kabarnya nih? Semoga bahagia dan sehat selalu ya kita semua. Kali ini, saya sudah merangkum lagi sebuah film yang berjudul Shaolin 2011. Film Shaolin ini adalah remake dari film The Shaolin Temple 1982 yang menceritakan tentang suatu peristiwa penyerbuan, penyerangan, dan pembakaran sebuah kuil Shaolin yang dilakukan oleh ribuan pasukan dinasti Qing. Walaupun film Shaolin ini termasuk sebuah film remake, film ini tidak akan sama seperti versi lamanya, karena akan ada beberapa perubahan dengan menambahkan sisi dramatisasi dari berbagai adegan di dalam filmnya. Film Shaolin ini juga membawa nama-nama besar seperti Andy Lau, Jackie Chan, Nicholas Tse, Fan Bingbing. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Okidoki, check it out. Pada abad ke-20, setelah runtuhnya dinasti Qing, beberapa pihak yang memiliki kekuatan mulai saling berperang dan bersaing untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Peperangan itu seketika merubah tanah yang suci menjadi tanah yang penuh dengan darah. Mereka tak pernah sama sekali memikirkan ataupun peduli dengan apa yang dialami para penduduk. Banyak orang-orang yang tak bersalah menderita dan menjadi korban akibat perang tersebut. Di saat para biksu sedang menolong orang-orang yang sedang terluka, ada sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Huolong tengah melarikan diri dari kejaran pasukan Chaumen. Huolong yang saat itu sedang terluka berusaha melarikan diri ke kuil Shaolin untuk bersembunyi. Tanpa berpikir panjang, Chaumen yang melihat Huolong masuk ke dalam kuil langsung menerobos masuk menggunakan kuda. Para biksu Shaolin yang tidak terima akan tindakan Chaumen beserta pasukannya mencoba untuk menghentikan mereka. Dan perkelahian pun tak terhindarkan. Dua biksu Shaolin yang bernama Jing Kong dan Jing Neng beserta Chaumen pun mulai saling bertarung, hingga membuat Chaumen kewalahan. Ia pun dengan cepat mengeluarkan senjatanya dan menodongkan pistolnya ke arah mereka. Tak lama setelah pertikaian itu terjadi, panglima perang yang bernama Hou Jie datang. Hou Jie sendiri adalah sosok yang sombong, kejam, dan merasa dirinya paling berkuasa. Dengan angkuhnya, ia meminta kepala biara untuk segera menyerahkan Huolong kepadanya. Di sini kepala biara mencoba untuk meminta belas kasih kepadanya agar melepaskan Huolong. Akan tetapi, Hou Jie yang merasa tidak akan tenang sebelum membunuh Huolong, langsung menembak mati dirinya. Bahkan setelah ia mengaku kalah dan menyerahkan daerah kekuasaannya beserta peta harta karunnya kepada Hou Jie. Setelah membunuh Huolong, Hou Jie juga mencela para biksu di sana dengan mencoret papan nama kuil dan pergi. Keesokan harinya, di hari peringatan kematian saudara-saudaranya yang mati di medan perang, Hou Jie beserta Chaumen bertemu dengan orang yang telah Hou Jie anggap sebagai saudara bernama Panglima Sung Hu. Di pertemuan itu, Hou Jie merasa tersinggung dengan ucapan yang dilontarkan Sung Hu yang mengatakan bahwa ia ingin putri Hou Jie untuk menjadi menantu di keluarganya di masa depan. Jika Hou Jie tak menyetujui perjodohan itu, maka Sung Hu mengancam Hou Jie untuk bertarung. Di sini Hou Jie pun mencurigai Sung Hu ingin mengambil keuntungan darinya setelah mengetahui dirinya berhasil merebut daerah kekuasaan Tengfeng yang barusan ia dapatkan dari Huolong. Hou Jie kemudian memasang sebuah jebakan untuk bisa membunuh Sung Hu di sebuah restoran dengan cara meminta Chaumen untuk mengantarkan surat kepada Sung Hu dengan berpura-pura menyetujui pertunangan anaknya. Sementara itu, Chaumen yang ambisius dan merasa dimanfaatkan oleh Hou Jie memutuskan untuk mengkhianatinya.
Pada malam harinya, di saat pertemuan keluarga Ho-che dan Sung-hu diadakan, Sung-hu pun menyatakan niatnya untuk pensiun dan menyerahkan segalanya kepada Ho-che. Tetapi di saat bersamaan, salah satu pasukan Sung-hu mengantarkan sebuah pesan rahasia kepadanya yang dimana pesan itu memperingatkannya bahwa Ho-che berencana membunuhnya. Sung-hu pun dengan segera meminta istri dan anaknya untuk pergi. Begitu juga dengan Ho-che. Setelah tinggal mereka berdua di dalam, Sung-hu marah besar kepada Ho-che karena Ho-che ingin membunuhnya. Dan Ho-che yang terpancing amarah langsung saja menembaknya. Sementara Chaomen tersenyum karena rencananya berjalan sesuai dengan keinginannya. Tak lama setelah itu, kedua keluarga itu pun diserang oleh anak buah Chaomen. Meskipun ditembak oleh Ho-che, Sung-hu tetap saja masih membantu Ho-che sebelum akhirnya dirinya meninggal dunia. Dan Ho-che pun jadi merasa bersalah. Saat melarikan diri, istri dan putrinya Ho-che sempat terpisah. Istrinya lalu diselamatkan oleh beberapa biksu Shaolin yang sedang mencuri beras dari lumbung militer untuk membantu para pengungsi yang tinggal di kuil. Sementara Ho-che yang sedang berusaha untuk melarikan diri melihat putrinya dikejar oleh para pembunuh. Ho-che pun berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Akan tetapi, putrinya yang masih terus berlari karena ketakutan kemudian ditabrak oleh kereta kuda pembunuh. Ho-che dengan cepat membawa pergi putrinya dari tempat itu dengan menggunakan kereta kuda. Dan pengejaran pun masih terus berlanjut. Sampai akhirnya membuat Ho-che tersudutkan. Ho-che yang berhasil melompat keluar lalu berusaha menyelamatkan putrinya yang masih berada di atas kereta. Setelah itu mereka berdua pun jatuh ke bawah tebing. Sementara istri Ho-che dibawa ke kuil Shaolin oleh biksu yang menyelamatkannya tadi. Keesokan harinya, Ho-che yang dalam keputusasaan karena luka yang diderita putrinya berusaha membawanya ke kuil Shaolin dan memohon kepada para biksu untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Namun upaya para biksu sia-sia. Putri Ho-che pun tak terselamatkan karena luka dalam yang dideritanya dan akhirnya meninggal dunia. Istri Ho-che yang juga berada di sana lalu menyalahkan Ho-che atas kematian putri mereka. Ho-che yang terpukul atas kematian putrinya tiba-tiba menyerang kepala biara dan para biksu lainnya. Ia pun terpaksa harus dilumpuhkan agar bisa tenang. Sementara istrinya memilih untuk pergi meninggalkannya. Setelah kejadian itu, Ho-che yang baru terbangun pergi meninggalkan kuil Shaolin. Di tengah perjalanan, Ho-che yang berniat untuk membalas dendam atas kematian putrinya malah terjatuh ke dalam sebuah lubang besar yang pada awalnya dibuat untuk menjebak hewan. Dan dari sinilah ia bertemu dengan seorang juru masak biksu yang bernama Utao. Setelah beberapa hari terdampar di dalam lubang, Ho-che pun disuguhkan makanan dan diizinkan untuk tinggal di rumah Utao. Ho-che yang merasa bersalah atas kesalahan yang telah ia perbuat selama ini, memutuskan untuk menjadi seorang biksu dan menebus dosa-dosanya. Kemudian Ho-che pun memotong rambutnya. Pada awal di mana Ho-che menyatakan niatnya untuk menjadi biksu, ia pergi berlutut di depan kuil. Di sana terlihat beberapa biksu masih tidak begitu suka dengannya. Karena tekad Ho-che yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya, kepala biara yang bijak akhirnya mengizinkannya untuk tinggal di kuil Shaolin. Selama Ho-che tinggal di Shaolin, ia secara bertahap mempelajari prinsip-prinsip Shaolin melalui studi dan seni bela diri.
Sampai akhirnya ia pun merasakan perubahan dalam hidupnya, di mana ia menemukan kedamaian, ketenangan, dan pencerahan. Bersambung di part 2.